Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Geger, ada reshuffle besar-besaran begitu kan ya di kabinet Prabowo ini. Ini nampaknya agak geri-geri sedap bos ya ketika ada reshuffle ya besar-besaran di situ. Makanya kabar muncul begitu kan ya, kabarnya muncul ada Sri Mulyani, ada Vitalis Pigai, lalu kemudian ada Marwar Sirait begitu kan ya. Ini artinya apa? Artinya bahwa kalau ini benar-benar ada reshuffle besar-besaran, maka jelas di situ begitu kan orang yang di reshuffle tidak bisa bekerja. Ini ngeri-ngeri sedap, ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya titipan-titipan menteri-menteri Jokowi begitu yang tidak bisa bekerja, buang aja, ganti yang lain. Masih banyak kok bisa orang-orang yang bisa bekerja di situ begitu kan. Sehingga apa yang terjadi? Ya banyak muncul narasi-narasi dan spekulasi begitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung begitu kan ya. Ini ada pemberitaan dari inilah.com yang kemudian PAN dan PKB ini masih ya kompak tutup mulut ya soal reshuffle besar-besaran ini. Nah, setelah dikonfirmasi begitu kan ya, ternyata ya seolah-olah pura-pura tidak tahu begitu. Padahal media-media itu sudah beredar ada reshuffle besar-besaran dari 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo dan menteri seorang Prabowo yang tidak bisa bekerja, kabarnya mau di reshuffle. Ngeri bos, ngeri nama-nama ini kalau di reshuffle begitu kan ya. Ternyata orang-orang yang kemudian keluar-keluar sana sini begitu kan ya, ternyata ya kalau kita melihat dengan apa namanya dengan sebuah kenyataan bisa bekerja atau tidak. ini ini ngeri begitu. Saya coba baca ini ya, saya coba baca dulu ya. Partai Amanat Nasional PAN dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB ya kompak bungkam ketika disinggung isu reshuffle yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyoroti isu beredar informasi jika Menteri Keuangan Sri Mulyani akan dipindahkan ya lembaga lain ya dari kursi tersebut akan diisi oleh Wakil Menteri Keuangan sekaligus ponakan Prabowo, Thomas Juliandono. Ini ngeri begitu. Nampaknya ya punya ponakan yang kemudian punya di bidang keuangan, ya silakan tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan menteri-menteri yang lain? Coba saya lanjutkan terlebih dahulu. Selain itu, begitu kan ya, performa Menteri Hak Asasi Manusia HAM, Natalius Pigai, yang belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dari 100 hari kepemimpinan pertama ya kerja hingga yang Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait yang kerap kali ya aktif berkomentar isu di luar kementerian yang dipimpinnya. Ini ngeri begitu kan, kalau ada dua orang begitu kan ya, ada dua orang, ada tiga orang, misalnya Sri Mulyani, terus kemudian Natalius Pigai, terus kemudian Marwar Sirait. Kalau ini benar-benar di reshuffle nanti begitu, bukan tidak mungkin ini akan menjadi imbas begitu kepada menteri-menteri yang lain. Coba sekarang itu Natalius Pigai apa begitu kan yang dilakukan mereka ya, Menteri HAM ini apa yang dilakukan mereka. Nampaknya belum dilantik saja pada waktu itu sudah minta anggaran. Ini kan ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Lantas bagaimana dengan Marwar Sirait? Ikut cawi-cawi kampanye sana sini begitu, tapi pada kenyataannya bisa bekerja enggak? Wah. Kemarin dipuji loh oleh netizen Marwar Sirait ini, kabarnya begitu rampasan koruptor begitu, tanah-tanah itu akan dibangun ya perumahan. Tapi lantas bagaimana dengan hal ini? Tapi sampai hari ini bagaimana kejelasan dia begitu kan? Ya, kalau ini di reshuffle, wah, ngeri bos. Ini ngeri-ngeri sedap ya. Prabowo nampaknya begitu kan ya, tidak ingin didikte oleh orang-orang mereka. Artinya ingin yang tidak bisa bekerja dari 100 hari kepemimpinan dari seorang Prabowo ini begitu kan, bisa saja ini di reshuffle. Banyak ya dari masyarakat. Coba baca dari komentar netizen. Ya, kenapa tidak Gibran saja? Ya, di reshuffle ada Listio Sigit, ada Pak Tito, ada Pak Erlangga, ada Sri Mulyani,
ada Bahlil, ada Raffi Ahmad, ada Giring, ada Raja Antoni, masih banyak yang lain. Nampaknya begitu kan ya. Kalau ini di reshuffle ya orang-orang Jokowi ini begitu kan ya, menteri-menteri Jokowi ini begitu, maka semakin menunjukkan bahwa ya Prabowo ini punya kekuatan luar biasa. Ada yang berkomentar begini, ayo ganti menteri-menteri yang terindikasi korupsi, yang kerjanya hanya jadi buzzer-buzzer Jokowi. Siapa begitu kan ya? Tapi kita lihat saja dugaan-dugaan korupsi itu banyak begitu kan ya. Pak Erlangga pernah dituduhkan seperti itu, Bahlil pernah dituduhkan seperti itu. Kalau ya Prabowo ingin serius begitu untuk menangangi koruptor, ya silakan harus bersih di kepemimpinan Prabowo ini. Dugaan-dugaan yang korupsi periksa mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung walaupun Kementerian Prabowo ini begitu kan begitu banyak, tapi kalau tidak bersih ya percuma aja di situ begitu. Sehingga ini mungkin tanda-tanda Prabowo ya. Coba kutipan dari Prabowo begitu mengatakan saat pidatonya kemarin mengatakan saya memimpin hanya 2 bulan. Kita tunggu saja selanjutnya. 2 bulan saja sudah banyak yang ketar-ketir. Sudah banyak yang kemudian ya mungkin tidak akan menganggap bahwa ini lawan, ini kawan begitu kan. Tapi melihat undang-undangnya. Artinya apa? Artinya kalau koruptor ya silakan begitu kan ya ditindaklanjuti begitu. Pak, terus kemudian hal ini menyoroti isu yang beredar ya yang beredar reshuffle ini ketika dikonfirmasi Wakil Ketua Umum PKB Jan Jazilul Fawaid ya belum mendapatkan informasi mengenai isu tersebut sebagai pimpinan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, jadi kalau ditanya, Pak, ada reshuffle besar-besar nggak? Ya, pura-pura tidak tahu begitu. Padahal ya, kalau kita amati, media itu lebih lebih cepat ya, lebih cepat yang mengeluarkan reshuffle dibandingkan dengan partai. Artinya informasinya itu lebih cepat begitu. Sehingga ini kata Jazilul Fawait, saya nggak tahu. Pan juga mengatakan nggak tahu saat dikonfirmasi. Bahkan hal ini serupa yang diungkapkan Wakil Ketua Umum PAN ya Edi Suparno yang mengaku belum mendengar isu tersebut sehingga memilih tidak berkomentar banyak. Jadi kalau kita lihat begitu sekarang ini ya silakan periksa siapapun begitu dalam artian bahwa orang-orang yang kemudian terjerat korupsi siapapun orangnya harus benar-benar diperiksa. Jadi kalau ada reshuffle besar-besaran ya silakan. nampaknya ini ya satu sisi menjadi ancaman juga kepada Jokowi begitu. Ngeri Mas, ini kalau di reshuffle berarti jati diri Prabowo sudah menunjukkan begitu kan. Awalnya yang saya masih pesimis pada Prabowo, kalau ini benar-benar reshuffle orang-orang yang tidak bisa bekerja di kementerian itu, ya silakan begitu kan ya. Apresiasi luar biasa. Ngeri. Ada yang berkomentar lagi begini, sudahlah siapapun itu orang-orang Jokowi harus dikembalikan ke habitatnya. Kalau Prabowo mau dipercaya rakyat, sekalian Fufu Fafa pulangkan ke Solo biar ngumpul keluarga. Jadi mendengar hal ini begitu kan ya dari media ini memang ada tanda-tanda sih sebenarnya ya Prabowo mengatakan soal koruptor akan dikejar, soal bagaimana untuk melihat menteri-menteri Prabowo ini yang dianggap diremehkan pada waktu itu begitu Prabowo. Prabowo mengangkat semuanya begitu kan, orang-orang yang mendukung Prabowo diangkat menjadi menteri semua, nampaknya dari masyarakat diremehkan. Ya, saya kira ini yang didengarkan. Mungkin mungkin Prabowo mendengarkan aspirasi rakyat begitu. Ya, orang-orang yang tidak produktif ya diganti dengan yang lain ya. Ayo dong Prabowo gantiin semua menteri-menteri titipan Jokowi kalau mau sukses pimpin negeri ini. Sekalian ganti Gibran ya dan jauhi Jokowi dijamin gak bakal lagi kegaduhan di negeri ini. Kita tunggu saja apakah berita ini benar atau tidak. Tapi yang jelas ya dari Natalius Pigai begitu kan ya sudah berapa hari ini begitu ya nampaknya kurang efektif lah begitu kan karena masih 2 bulan. Tunggu saja di 100 hari kepemimpinan itu ya Marwar Sirait juga tunggulah ya 100 hari kepemimpinan itu apakah mereka efektif atau tidak. Tapi yang jelas netizen sudah memberikan memberikan keterangan yang orang-orang yang tidak bisa bekerja ya silakan di situ begitu kan. Artinya di reshuffle betul ya. Pak Prabowo lebih baik segera reshuffle menteri-menteri kabinet yang membebani
pikiran dan batinan Pak Prabowo agar Pak Prabowo bisa kerja dengan baik dalam membangun negeri ini di segala bidang. Betul begitu kan? Orang-orang yang kemudian cawi-cawi sana sini begitu kan. Orang yang main masih kong kali kong sana sini, orang yang masih bermain kedip mata dengan oligarki, ya seharusnya di-reshuffle semua. Inilah ya kehebatan Prabowo kalau ini menunjukkan semua bahwa menteri-menteri yang tidak begitu produktif begitu kan, di-reshuffle semua biar tidak menjadi beban kepada Prabowo begitu kan ya. Jadi sekarang ini masyarakat masih pesimis loh terhadap Prabowo begitu kan ya. Ini banyak yang merilis begitu kan ya. Nomor 1 ARA, Bahlil, Airlangga, Zulhas, Pratikno, Budi Ari, KPK ya, 7 Kejagung, MA, Kapolri, ini semuanya di reshuffle atau diganti ya, jalannya pemerintahan mungkin akan lebih lancar. malah banyak netizen yang meminta itu begitu. Tapi coba kita lihat saja begitu kan. Kapolri saja sekarang ini kan sudah dipercaya oleh masyarakat. Artinya tingkat trust-nya itu sudah mulai menaik begitu kan. Ya mulai naik. Ya ada penganiayaan, ada pembunuhan, ada ini dan sebagainya begitu kan. Itu cepat ditangkap oleh Kapolri ya. Sudah mulai naik kepercayaannya. Lantas bagaimana Budiari? Nah, nampaknya melihat situasi dan kondisi, nampaknya Budiari sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ya terobosan-terobosan baru di situ ya. Apakah ini masih 2 bulan memimpin, apalagi Zulhas, apalagi Pratikno, apalagi Pak Erlangga, apalagi Bahlil, apalagi ARA. Nampaknya ini kan masih 2 bulan pemimpin ya. Apakah menunjukkan terobosan-terobosan baru nantinya? Karena tantangan ke depan ini Pak Prabowo punya tantangan luar biasa. Dari 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo atau 1 tahun kepemimpinan seorang Prabowo di situ, itu harus benar-benar naiknya ekonomi itu harus 1% begitu kan. Harus 1%. Target Prabowo berapa persen di situ? Jadi saya kira ya sampai hari ini masih banyak catatan-catatan di Prabowo ya, menteri-menterinya yang kemudian nampaknya begitu kan belum kelihatan tanda-tanda bisa bekerja atau apa, terobosan baru untuk apa. Ya apalagi begitu kan ya Natalius Pigai ini begitu kan ya. Nampaknya di Menteri HAM begitu kan ya, padahal banyak kasus-kasus yang kemudian apakah ini menyangkut soal HAM atau tidak, tapi masih belum buka suara soal itu. Ya, apa? Ya, makanya melihat masyarakat bawah melihat apakah menteri-menteri ini bisa bekerja atau tidak. Bagaimana soal ARA yang kemudian sejak awal mereka keluar-keluar bisa bekerja dan sebagainya, dan itu diapresiasi oleh masyarakat, tapi pada kenyataannya ya lambat laun mulai sudah hilang. Ada apa ini? Ada apa ini tanda-tandanya begitu. Jadi jadi saya rasa mungkin kayak ARA ini akan dipindah sana sini begitu kan ya. Sekarang mulai Fahri Hamzah mulai agak ngotot di situ begitu. Ya lama-lama bisa dipindah juga. Lama-lama bisa di-reshuffle juga begitu kan ya. Prabowo ini tidak melihat siapa kawan, siapa lawan. Yang dilihat itu adalah kinerjanya sebagai seorang presiden. Karena apa? Karena apa-apa ya, mau lakukan apa aja, yang kena itu pasti presiden. Kritikannya pasti ke presiden. Nah, Prabowo nampaknya lebih mendengarkan suara rakyat dibandingkan dengan suara menteri-menterinya. ya kita lihat saja begitu. Lihat saja ya. Tapi alhamdulillah ya kepemimpinan seorang Prabowo 2 bulan ini begitu kan sudah semuanya dibasmi begitu kan ya. Mulai dari koruptor, mulai dari orang-orang yang kong kali kong, main mata sana sini begitu kan, dugaan-dugaan korupsi yang mulai diungkap oleh Prabowo, dan itu janji Prabowo loh ya. Dan itu janji Prabowo. Tapi kalau toh pada hakikatnya nanti di 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo itu aja, ya masyarakat kan masih pesimis begitu kan kepemimpinan terhadap Prabowo. Nampaknya kalau ada reshuffle besar-besaran, kita tunggu saja ya, apakah ini akan reshuffle atau tidak. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di-subscribe. Begitulah, kura-kura.